Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang turbin uap isentropik. Jadi turbin uap adalah salah satu komponen yang ada di pembangkit listrik tenaga uap, khususnya menggunakan Rankine cycle. Dan isentropik ini adalah proses ideal. Jadi tidak ada proses yang secara teori tidak ada proses yang lebih baik dibandingkan dengan proses isentropik. Jadi daya yang dihasilkan oleh turbin uap isentropik itu yang maksimum lah. Oke, kita langsung saja ya ke studi kasus. Misal saya punya kondisi seperti ini gitu ya. Jadi uap masuk ke dalam turbin uap dalam keadaan 5 megapascal dan 600 derajat Celcius. Saat keluar dari turbin menjadi 200 kilopascal. Jika laju aliran massa uap ada 5,2 kg per second, tentukan berapa daya kerja yang dihasilkan oleh turbin ini. Oke, untuk menjawab ini saya coba gambarkan dulu ya biar terbayangkan, eh, tervisualisasi ya proses seperti apa. Jadi turbin itu lambangnya kan seperti ini ya, semacam trapesium lah ya. Itu kemudian kita punya input adalah tekanannya adalah 5 megapascal dan temperaturnya adalah 600 derajat Celcius. Kemudian keluarnya itu tekanannya adalah 200 kilopascal, tapi kita tidak diketahui temperaturnya. Yang jelas ini prosesnya isentropik. Saya tulisnya proses isentropik. Lalu kita tahu bahwa selama ada fluida atau uap yang mengalir maka akan ada kerja yang dihasilkan gitu ya. Dan ini yang ditanya gitu. Kemudian kita juga dikasih tahu bahwa laju aliran massanya ya m dotnya sama dengan 5,2 kg per second. Oke. Kalau kita lihat bahwa di sini laju aliran massanya kan tidak bercabang ya. Jadi m dot in, saya ada sini ya, m dot in itu sama dengan m dot out ya. Sama dengan m dot. Ini konservasi massa. Kemudian kalau kita masukkan ke konservasi energinya gitu ya, maka kita bisa tuliskan bahwa yang masuk kan hanya satu nih. Energi yang masuk yang dibawa oleh aliran uap yang masuk. Jadi m dot dikali h in gitu ya. Kemudian tidak ada lagi kan energi yang masuk selain yang dibawa oleh aliran uap yang masuk, maka yang keluar ada dua. Pertama kerjanya berapa dan yang kedua adalah uh, energi yang dibawa keluar oleh fluida yang keluar gitu. Jadi di sini adalah m dot h out gitu ya ditambah dengan w dot turbin wt ya saya tuliskan. Jadi w turbinnya adalah sama dengan, saya bisa permudah begini ya, m dot h in kurang h out ya. Ini jabar biasa lah gitu ya. Nah, yang jadi masalah kan yang tanya ini W turbin, berapa watt yang dihasilkan turbin ya, atau berapa kilojoule per second yang dihasilkan oleh turbin. M dot kita udah tahu, yaitu nih H in kita nggak tahu dan H out nggak tahu. Tapi yang jelas kita diberitahu bahwa prosesnya adalah isentropik. Oke, jadi saya tanda centang yang udah tahu ya, ini tahu tapi ini nggak tahu nih. Maka kita harus cari tahu dulu H in-nya berapa. Ini saya tulis ya, cari H in. Cari H in. Gimana caranya? Kita lihat. Ini tekanannya 5 megapascal, temperaturnya 600 derajat Celcius. Ini kalau kita lihat di tabel, maka ini superheat. Superheated gas. Superheated steam lah ya. Nah, ini langsung bisa kita 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 dapatkan bahwa H-nya adalah berapa? Ini kita kalau lihat dari tabel ya, jadi 5 megapascal dan 600 derajat Celcius, berarti di sini nih. Kira-kira lagi nih, ini ya. Ups. Nah, kita dapatkan nih H-nya adalah 3273,3 dan entropinya 7,2. Nah, ini udah saya crop ya. Jadi biar nggak hilang angkanya bahwa H in-nya adalah ini 366,9 kilojoule per kilogram. Tapi itu dapat ya, dapat H-nya adalah 366,69. Ini udah tahu ya. Nah, yang masalah adalah yang sekarang tinggal mencari H out. Nah, H out itu cuma dikasih tahu
tekanannya gitu, P-outnya 200 kilopascal, tapi kita tidak punya informasi lain. Nah, karena kita tahunya diberi asumsi adalah isentropik, maka kita harus samakan entropi masuk dan entropi keluar itu sama. Jadi kalau kita tahu, kita cari tahu bahwa S in-nya itu kan ini 7,2 7,2605 kilojoule per kilogram Kelvin gitu ya. Nah, ini S out-nya juga sama gitu. S out-nya harus sama dengan S in, namanya isentropik. Entropinya tidak berubah. Jadi kalau kita tulis di sini S out-nya adalah 7,2605 kilojoule per kilogram juga. Nah, kalau kita tahu ini 200 kilopascal dan S-nya 7,2, kita bisa cari tahu ini fasenya apa gitu. Nah, kalau kita cek, maka didapat bahwa untuk lihatnya kita dari sini ya, saya ambil dari tabel, saya cropkan, nanti saya hapus lagi untuk mengerjakannya. Ternyata kita bisa cek ya untuk di 200 kilopascal di sini ya, 200 kilopascal, saya lingkarin deh. Ini 200 kilopascal ya. Untuk 7,2605 kita lihat bahwa S-nya itu 7,2605 itu lebih besar dibandingkan dengan SG. Artinya dia masih superheat gitu ya. Superheated steam. Nah, jadi kita tidak bisa gunakan tabel saturasi. Sekarang kita beralih ke tabel superheated gas yang 200 kilopascal dan 7,2605. Kita cek aja ya. Oke, ini udah saya crop untuk superheated steam di 200 kilopascal ya atau 0,2 megapascal, dan kita perlu lihat bahwa berapa nih H-nya kan gitu ya. Kalau kita lihat di sini 200 kilopascal, S out-nya 7,2605, kita lihat di sini 200 kilopascal dan 7,2605 itu kan antara ini nih, antara temperatur saturasi dan temperatur 150. Nah, jadi kita perlu interpolasi. Kalau saya sebelumnya, kalau misalnya saya buat tabelnya ya kira-kira gini. Ya, ini udah saya crop. Jadi karena itu dia, karena kita punya 7,2605, jadi antara ini ya, antara 7,21 dan juga antara ini ya, ini H-nya. Ini temperatur. Jadi kalau saya tuliskan di sini seperti ini, tapi kita punya 7,2605. Di sini kita nggak tahu nih H out kita dan juga T out-nya. Oke, dengan cara interpolasi kita bisa dapatkan. Ini saya tidak detail ya. Langsung aja kita dapatkan bahwa dengan cara interpolasi kita dapatkan H out-nya adalah itu 2760,74 kilojoule per kilogram. Sedangkan untuk T out-nya bisa diperkirakan bahwa 189,37 derajat Celcius. Oke, kita dapatkan semua. Nah, kita tinggal masukin ke rumus awalnya, yaitu saya hapus dulu ini ya. Oke, semua udah dapat ya. HOT udah dapat sekian, maka kita bisa hitung nih W turbinnya berapa, yaitu M dot 5,2 dikali H in 3666,9 dikurangin 2760,47, oh 74 ya, 74. Jadi didapatkan 4712,032 kilojoule per second ya, atau bisa dibilang ya 4,7 megawatt lah gitu. Oke, mungkin segini yang bisa saya sampaikan mengenai turbin isentropik. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dikoreksi jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.